ketemu lagi. Hmm. eh Kabarnya bagaimana? Masih baik kan? Masih. Alhamdulillah. Nah, em, selama kita tidak bertemu melakukan konseling kemarin, Mbak Pita bilang Mbak Pita lagi melaksanakan ujian ya? Ya, Nah, jadi bagaimana ujiannya? Apakah lancar atau ada kendala? lancar, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terus bagaimana nilainya? Cukup memuaskan atau nilainya belum keluar? Belum. Belum keluar. Ya. Tapi semoga ya. Ya, amin. Oke. eh Ujiannya bagaimana? Apakah ada mata pelajaran yang sulit dikerjakan kemarin? Ya ada ya kayak matematika, bahasa Inggris, kayak seperti itu lah yang Sulit ya? sulit. Tapi bisa dikerjakan kan? Bisa. Ya, alhamdulillah. Berarti udah hebat dong. Karena kan artinya Mbak Pita sudah mulai bisa bertanggung jawab atas perbuatan Mbak Pita sebagai seorang pelajar kan, yaitu belajar. Mbak Pita belajar kan sebelum menghadapi ujian? Belajar. Baik. Kalau untuk pekerjaannya sekarang bagaimana? Apakah masih masih ada orang-orang yang menurut Mbak Pita rese kemarin yang Mbak Pita ceritakan? Masih. Masih. Ya. Eh, tapi kalau untuk sekarang Mbak Pita bertemu dengan dia bagaimana? Kalau kemarin kan Mbak Pita mengatakan Mbak Pita cuma mendam-mendam perasaan Mbak Pita kayak belum berani untuk mengungkapkan. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sama saja. Saja masih belum berani untuk mengungkapkan kalau Mbak Pita risih. Iya. Dan diam aja karena saya capek. Nah, kalau dulu Mbak Pita hanya berani untuk memendam semuanya, sekarang Mbak Pita harus berani tuh untuk berbicara, mengeluarkan pendapat Mbak Pita. Contohnya kayak misalkan Mbak Pita bilang, nah, saya kurang nyaman jika kamu bekerja seperti itu. Mbak Pita berani nggak kira-kira kalau bicara seperti itu ke dia? Berani, cuman karena sendiri saya sudah dibolak-balik ditegur sama yang di atas, lebih di atas kami, dia masih tidak mendengarkan apalagi saya gitu. Jadi gimana artinya kayak bukan nggak berani tapi malas gitu ya? Ya. Oke. Hmm, tapi apakah Mbak Pita pernah mengatakan itu kepada dia? Pernah sekali, cuman ya dijaga dia, dan seterusnya sampai sekarang seperti itu kerjanya. So, coba Mbak Pita bicara di depan saya atau yang Mbak Pita bicara dulu kepada dia? Misalnya nih ya, Ya. saya bilang kayak gini sama dia, "Kamu kalau kerja tuh jangan kayak gitu, kau tuh dilihat sama guru-guru yang kali cuma di tempat." Ya kayak gitulah. Job. Jadi sebenarnya sudah cukup baik dan berani. Selanjutnya, eh, selanjutnya lagi Mbak Pita tetap harus berani tuh berbicara seperti itu di hadapan dia, karena kan juga gimana ya, demi kenyamanan bekerja bersama kan. Namanya kita kerja sama ya nggak mungkin lah kalau nggak dekat, nggak akur kayak gitu. Jadinya malah kayak risih, kayak terbebani dalam pekerjaan sendiri. Nah, Mbak kita bisa latihan bicara seperti itu terus di depan cermin, supaya nanti pas bertemu dengan dia sudah kayak yang tadinya berani sekarang tambah berani lagi gitu ya Mbak Pita. Nah, terkait perjanjian kita kemarin nih yang Mbak Pita harus tidur di bawah jam 11 malam, bagaimana? Apakah sudah bisa dilaksanakan? Bisa? Bisa. Malam ini bisa lagi nggak kira-kira? Kurang tahu. Coba. Oke, kalau kayak gitu perjanjian kita itu tetap Mbak Pita lakukan hingga di sesi terakhir kita nanti ya. Ya. Ya, ini kan di sesi ke-6. Sesi ke-6 yaitu pelaksanaan tindakan.
Nah, untuk masalah-masalah Mbak kita kayak insomnia, insecure, dan cemas itu sudah kita bahas dari sesi pertama hingga sesi ke-6 ini, sampai pada teknik yang barusan kita lakukan. Menurut Mbak Pita, apakah Mbak Pita sudah cukup merasa terbantu atau masih kurang? Lumayan cukup terbantu. Cukup terbantu. Setelah ini, apakah Mbak Pita masih bisa tetap konsisten untuk tidak insecure, tidak tidur larut malam, dan tidak terlalu merasa cemas? Setelah ini, apakah misalkan setelah sesi ini berakhir atau setelah konseling ini berakhir, apakah Mbak Pita bisa untuk tidak insecure lagi, tidak merasa terlalu cemas lagi, dan tidak tidur di atas jam 11 malam lagi? Mungkin bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Oke, Mbak Pita. Nah, sampai pada tahapan ke-6 lagi. Tahapan ke-6 ini artinya kita masih memiliki 2 tahapan lagi. Dan kita akan melakukan 2 pertemuan lagi. Kira-kira Mbak Pita memiliki waktu kapan nih? Kapan Mbak Pita memiliki waktu sebelum untuk kita bisa bertemu lagi? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Oke, kalau gitu saya ingin memberitahu sedikit bahwa 2 tahap yang akan kita lakukan nantinya yaitu tahapan evaluasi dan terminasi. Tahapan evaluasi itu kita mengevaluasi bagaimana tingkah laku Mbak Pita selama awal pertemuan hingga saat ini, bagaimana juga pencapaian Mbak Pita, bagaimana perkembangan Mbak Pita, dan kemudian tahapan terminasi yaitu tahapan pemikiran, seperti itu Mbak Pita. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah bisa kita cukupkan? Bisa. Atau Mbak Pita masih ingin ada yang dibicarakan? Tidak ada. Dan kita cukupkan, dan kita akan bertemu di tahapan berikutnya dan sesi berikutnya Mbak Pita. Ya, Terima kasih Mbak Pita. sama.